Menyentuh respons advokat kondang Hotman Paris Hutapea atas video viral, seorang ibu dititipkan di panti jompo Giriya Lansia oleh kedua putri kandungnya. Mirisnya lagi, tersebar narasi di sosial media bahwa kedua putri kandung ibu tersebut tegak menitipkan ibu mereka di panti jompo. Dengan perjanjian bahwa mereka bersedia tidak dikabari ketika ibu mereka meninggal dunia. Menanggapi video viral tersebut, Hotman Paris sempat memposting di sosial media terkait kegalauan hatinya atas peristiwa tersebut. Seperti apa pula klarifikasi dari pihak panti jompo terkait niat kedua putri kandung dari ibu tersebut? Dan seperti apa klarifikasi dari kedua putri kandung tersebut bersama polisi baik usai menjemput lagi ibu mereka di panti jompo karena beritanya jadi viral di sosial media? Apa pula yang menjadi alasan bagi Hotman Paris untuk selalu peduli kepada masyarakat kecil dengan memberikan bantuan hukum gratis sejak dulu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkap alasan Hotman Paris Hutapea memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil. Aksi bantuan hukum melalui Hotman 911 merupakan bentuk keseriusan Hotman Paris selaku advokat senior dalam memberikan pendampingan atau konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat. Ini secara spesifik diberikan kepada masyarakat yang awam secara hukum dan kurang mampu secara ekonomi. Menurut Hotman Paris, program Hotman 911 ditujukan untuk memberikan bantuan hukum atas kasus-kasus yang viral dan menyentuh serta benar-benar keterlaluan juga terkait hak asasi manusia. Pada tahun 2022 silam, layanan Hotman 911 di Palembang tampak disambut antusias oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat Palembang yang datang ke posko Hotman 911 untuk berkonsultasi dengan Hotman Paris. Di antaranya, kasus seorang ibu yang ketika itu anaknya meninggal dunia diduga akibat korban kekerasan di salah satu pesantren di Ponorogo, Jawa Timur, dan Hotman Paris pun merasa sangat kasihan kepada ibu tersebut. Sehingga Hotman Paris melalui video pendek yang dipostingnya di akun sosial media pribadinya meminta kepada pihak berwajib, yaitu Kapolda Jawa Timur, agar memberi atensi terhadap kasus tersebut. Yaitu bagian dari Hotman 911, ya. Nanti saya mau seleksi lagi, nggak boleh lagi semua kasus. Karena nggak mungkin semua kasus saya tangani. Waktu kemarin di Bali ada 20 kasus. Program Hotman 911 adalah program di mana itu hanya nama formal dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus yang viral, yang menyentuh, yang benar-benar keterlaluan gitu loh, menyentuh hak asasi manusia. Walaupun saya sukses sebagai pengacara bisnis, itu sudah lama. Nanti Bu Titis bantu frustasi Bang, dia anaknya frustasi Bang. Anak pertama dia Bang. Ya. Anak pertama. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduga korban penganiayaan, sudah dikubur, dan dia memohon perhatian, mohon keadilan, datang ke Hotman Paris 911 di Palembang. Tapi kejadiannya di Jawa Timur. Di daerah mana tuh? Ponorogo ya. Kita belum tahu siapa pelakunya ya. Kejadiannya di dalam pesantren ya. Di Palembang ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang histeris. Memang keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Kasihan lihatnya. Ada itu satu ibu yang katanya anaknya meninggal diduga karena korban kekerasan. Itu saya kasihan karena apa? Saya bilang sama dia, bikin dulu laporan polisi. Tapi untuk ongkos saja dari Palembang ke Gontor Jawa mana? Jawa Timur dia nggak punya. Anaknya itu saya lihat berdarah-darah kepalanya. Kayaknya keluar darah terus dari kepalanya. Kayaknya korban kekerasan.
Karena program Hotman 911 khusus dibuat untuk orang-orang yang tidak mampu, di mana mereka tidak bisa menyewa pengacara. Maka, sejak tahun 2022 lalu, Hotman Paris melalui Hotman 911-nya aktif memberikan bantuan hukum kepada orang yang secara ekonomi lemah. Lantas, benarkah alasan Hotman membuat layanan konsultasi hukum gratis karena dirinya sudah kaya raya, sehingga ia tidak membutuhkan uang lagi dari klien? Baik ya, memang itu khusus yang tidak mampu menyewa pengacara. Khusus yang lemah. Kalau kantor saya masih ada lagi khusus membantu orang kaya, ada gitu loh. Ya gue udah kaya, udah cukup lah ya. Jadi sebagian waktu jadi disisihkan nggak apa-apa lah. Toh juga saya tidak perlu persiapan, kan udah otomatis dari otak saya gitu loh. Tahun 2024 lalu, advokat kawakan Hotman Paris Hutapea juga turun tangan langsung membantu siswi SMP berinisial ENA di Lampung Utara. Seperti diketahui bahwa ENA ketika itu disekap dan menjadi korban ruda paksa oleh 10 orang pelaku. Pada bulan Maret tahun 2024, Hotman Paris akhirnya bertemu dengan korban ENA. Hotman Paris menemui korban yang didampingi keluarganya ketika datang ke Jakarta untuk meminta bantuan hukum Hotman Paris. Mendengar cerita korban dan keluarga terkait kebiadaban aksi para pelaku, Hotman Paris tampak geram. Ia pun meminta pihak kepolisian agar serius menangani kasus tersebut. Tak hanya itu, Hotman Paris juga berharap kepada aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman kepada para pelaku seberat-beratnya. Hotman Paris juga berharap kepada pihak kepolisian agar 4 pelaku yang ketika itu masih buron agar segera ditangkap dan diproses secara hukum. Sementara terkait masa depan ENA, Hotman Paris berharap bahwa siswi berusia 14 tahun ini melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi dan mengambil fakultas hukum. Ia siap memberikan beasiswa kepada ENA. Hotman Paris pun berjanji akan membimbing ENA agar kelak menjadi pengacara yang handal. Pada saat yang pas kami ngambilnya itu, beberapa kali dia pingsan lagi. Jadi pelakunya 10 orang? Iya. Terus yang umur berapa itu semuanya? Ada yang umur 14 tahun, Ya. ada yang umur 18 tahun, Ya. ada yang 16 tahun, 20 tahun. Itu dari satu kampung semua atau apa? Satu RT. Dari satu RT. Terus yang sudah ketangkap 6 orang. 4 orang lagi kemana? Masih dalam pengejaran. Masih dalam pengejaran. Halo Bapak Kapolres Lampung Utara dan juga halo Bapak Kapolda Lampung. 10 yang pelaku pemerkosa, baru 6 yang ketangkap, 4 lagi belum. 3 hari diperkosa, nggak dikasih makan, dikasih hanya miras dan miras. Tolong benar-benar serius mencari yang 4, pasti dapat itu. Ya, karena katanya semuanya warga kampung setempat. Ya, satu RT. Rakyat Indonesia akan berterima kasih kepada Bapak Kapolda Lampung dan Kapolres Lampung Utara kalau semuanya 10-nya ditangkap dan semua diadili. Masih umur 15 tahun. 15 tahun ya? Ya. 14 tahun ya. 3 hari diperkosa, nggak dikasih makan. Benar-benar sadis ya. Harusnya itu hukuman seumur hidup. Dalam beberapa kasus yang kami tangani, banyak pelakunya itu adalah antara 13-14 tahun. Dan bahkan ada yang umur 12. Tapi kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Jadi undang-undang perlindungan anak harus dirubah, bahwa yang bisa dipenjara itu kalau bisa 10 tahun ke atas minimum. Ya, 10 tahun ke atas agar orang tuanya juga benar-benar menjaga anak masing-masing. Halo warga Indonesia, hari ini kita dapat manusia budiman dan nyonya, yaitu Pak Hartono ya. Pak Hartono ini akan memberikan bantuan beasiswa kepada adik kita yang Malang ini yang 3 hari disekap, diperkosa berulang-ulang oleh 10 orang. Pak Hartono sudah berjanji dan nyonya akan memberikan beasiswa sampai S1 dan bila perlu sampai S2. Terima kasih kepada Pak Hartono dan nyonya, semoga perbuatan baik Bapak mendapat balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, makasih Pak Hartono ya. Terima kasih ya. Semangat ya. Ya. Dan dari kita ini benar-benar mau jadi pengacara nanti ya. Ya, jadi pengacara ya. Kau bela wanita itu penjarakan semua laki-laki jahanam tuh ya. Oke. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Viral sebuah video yang beredar di sosial media, terlihat seorang lansia bernama Ibu Nasikah yang diserahkan kedua putri kandungnya ke sebuah panti jompo Gria Lansia. Dalam video tersebut, pria yang diduga pengurus Gria menjelaskan bahwa kedua anaknya bahkan setuju jika ibunya meninggal dunia, tidak perlu dikabari. Kedua putrinya juga disebutkan bersedia untuk tidak bertemu lagi dengan ibu kandung mereka, dan itu ditandatangani di atas surat perjanjian bermeterai. Di sisi lain, Pak Purnomo atau dalam akunnya Ada Purnomo Polisi Baik mengklarifikasi viralnya video tersebut. Klarifikasi itu ia lakukan bersama dengan Bu Nasikah dan kedua anaknya di rumah mereka tak lama setelah kedua anaknya menjemput sang ibu Dip anti jompo pasca beritanya menjadi viral. Menurut sang anak, ia menyerahkan ibunya ke Gria Lansia untuk mendapatkan perawatan terbaik, karena tempat panti jompo tersebut dianggap lebih baik dibandingkan dengan rumah mereka yang hanya berukuran 4 x 4 meter persegi. Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Usia? Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Dua anaknya langsung menyerahkan ke sini dan sudah menandatangani berkasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini, Bu, ya, saya jelaskan. Gria Lansia itu sebenarnya kan tidak boleh, Bu, untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Nah, berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah. Yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya, kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke Gria Lansia, tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi. Tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya? Dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Apa wis jalani ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Sempat diposting di akun sosial medianya terkait ekspresi kesedihan Ibu Nasikah ketika diserahkan ke panti jompo oleh kedua putri kandungnya. Hotman Paris sempat menulis judul pada postingannya tersebut, penyebab utamanya kemiskinan. Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Usia? Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Dua anaknya langsung menyerahkan ke sini dan sudah menandatangani berkasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.
Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.